Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Handani Tias. Saya dari kelas 12 IPA 2 absen 17. Saya di sini akan melakukan praktikum pengaruh perbedaan elektroda pada baterai dari buah. Nah, tujuan praktikum ini tuh apa sih? Jadi, tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, ada membuktikan bahwa sel volta itu dapat dibuat dari bahan buah. Dan yang kedua, yaitu membandingkan intensitas cahaya lampu LED dari sumber arus baterai buah dengan elektroda yang berbeda. Untuk alat bahannya, apa aja sih yang diperlukan dalam praktikum ini? Yang pertama, ada gunting atau cutter. Yang kedua, ada kabel serat tunggal. Yang ketiga, ada lampu LED. Saya di sini menggunakan lampu LED yang berwarna merah. Yang keempat, ada selotip kecil. Yang kelima, ada uang koin. Uang koin ini sebagai logam tembaga. Dan yang keenam, ada logam seng. Logam seng di sini saya menggunakan selongsong dari baterai ya. Dan yang ketujuh, ada paku. Nah, di sini saya menggunakan paku besi. Nah, untuk bahan yang saya gunakan, saya menggunakan jeruk nipis. Saya di sini menggunakan 8 buah jeruk nipis untuk membuat 2 rangkaian. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur pembuatan praktikum ini. Jadi, sebelumnya siapkan dulu jeruk nipisnya. Jadi yang pertama saya akan menggunakan elektroda yang berbahan uang logam dan juga selongsong baterai. Jadi selongsong baterainya itu udah dipotong-potong, ya. Gitu. Jadi yang pertama kita potong jeruk nipisnya agar bukan dipotong sih kayak dibelah gitu. Jeruk nipisnya agar mempermudah masuknya si uang logam ini sama si selongsong baterainya, oke? Kita potong dulu. Oke, cutter. Jadi gampang. Nah, karena udah dipotong, kita masukkan uang logamnya. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan selongsong. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada 4 buah jeruk nipis ini. Nah, setelah itu kita buat rangkaiannya dengan menggabungkan satu persatu. Karena kita memakai uang logam, jadi kayak lebih susah ya kalau pakai kabel yang dililit gitu. Jadi saya tadi juga membeli penjepit buaya. Nah, kita bedakan. Jadi yang di sini si logam ini bersifat positif. Dan si seng ini bersifat negatif. Nah, karena bentuk logam tembaga yang kita pakai adalah koin, jadi sebenarnya agak susah ya kalau kita melilit pakai kabel. Jadi saya tadi berinisiatif untuk membeli penjepit buaya seperti ini bentuknya. Nah, karena si logam ini katoda atau bisa dikatakan bersifat bermuatan positif dan si selongsong baterai ini anoda bermuatan negatif, kita bedakan. Jadi saya membedakannya yaitu dengan kita memberi penjepit buaya berwarna hitam kepada logam tembaga atau bisa disebut uang koinnya. Nah, untuk logam seng atau selongsong baterainya kita beri penjepit buaya yang berwarna merah ya. Kita lakukan seperti itu sampai maaf ya, sama ini nyanyi malah. Ya Allah, lihat ini. Kita deh. Jadi gimana sih, bingung banget. Oh ini loh ya Allah. Jadi gini. Bentar ya, sulit. Ya biasalah cewek itu nggak bisa kayak gini, apalagi dalam keadaan nggak ada minum sih. Nah, kita sambungkan juga ke lampu LED-nya. Ingat, yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Kelihatan tidak? Panjang positif, ini negatif ya. Yeay, menyala. Tapi rebut sekali, lihat nih.
Nah, untuk selanjutnya kita merangkai rangkaian yang kedua, yaitu menggunakan paku. Salah satu elektrodanya menggunakan paku. Jadi si koinnya tadi itu tetap, bahan koinnya tetap, tapi yang selongsong baterainya itu diubah dengan ini. Kita coba rangkai ya. Sama seperti awal, karena jeruk nipisnya belum berlubang, jadi agak susah sekali untuk dimasukkan koin, dan mungkin kalau pakunya lebih mudah ya, karena dia ada surat kuncinya gitu. Jadi kita akan kasar dulu. Begini. Astaga, astaga. Kita juga menyusunnya menggunakan penjepit buaya. Sama seperti tadi, kita bedakan warnanya. Penjepit buaya untuk logam yaitu warna hitam, logam tembaga atau koin itu warna hitam, dan untuk penjepit buaya pakunya itu warna merah. Oke? Bau. Jangan weh. Nah, seperti tadi kita bedakan warnanya, yaitu logam tembaga atau uang koinnya kita menggunakan warna hitam, penjepit buaya warna hitam, sedangkan pakunya menggunakan penjepit buaya yang warna merah. Nah, kita susun yuk. Dan sudah jadi seperti ini, kita susun lampunya. Kita pasang lampunya maksudnya. Sama ya, yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Jangan lupa, arahnya berbeda, nanti kalian salah menyusun jadi tidak menyala lampunya. Oh my god. Ya Allah, salah kan? Aku yang salah guys. Gimana nih? Ya apa sih, ya Allah? Ya Allah, kenapa licin banget? Lihat. Yeay, nyala. Kalau gini nggak bisa lihat. Aku lihat agak. Ya. Nah, bisa kita lihat ya, nyala lampu yang menggunakan elektroda tembaga dan ZN itu lebih redup daripada nyala lampu yang menggunakan elektroda tembaga dan juga besi. Kelihatan jelas ya. Nanti saya akan mencantumkan foto agar terlihat jelas dan bisa membuktikan bahwa nyala lampu yang menggunakan paku lebih terang daripada lampu yang menggunakan seng. Nah, ini dia tabel data hasil pengamatan dari hasil praktikum yang telah saya lakukan tadi. Bisa dilihat kan di tabel bahwa lampu yang menggunakan elektroda tembaga dan juga seng memiliki intensitas cahaya yang lebih redup atau bisa dibilang nyala redup dan bisa dilambangkan dengan positif satu kali saja. Dan juga lampu yang memakai elektroda tembaga dan juga besi memiliki intensitas cahaya yang lebih terang atau bisa dibilang nyala terang dengan dilambangkan positif 3 kali. Nah, mengapa demikian? Lampu yang memakai elektroda Cu dan Zn atau tembaga dan seng memiliki intensitas cahaya yang lebih redup daripada Cu dan Fe atau tembaga dan besi, padahal kan sama-sama memakai baterai dari buah jeruk nipis. Karena Fe atau besi memiliki beda potensial lebih besar daripada Zn atau seng. Terus kok bisa sih kita buat baterai dari buah jeruk nipis? Ya, bisa saja karena jeruk nipis mengandung asam yang berfungsi sebagai cairan elektrolit yang akan bereaksi dengan elektroda, yaitu logam seng, tembaga, dan juga besi, sehingga akan menghasilkan listrik. Dan lampu LED bisa menyala. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum tadi, yaitu bahwa lampu yang dinyalakan menggunakan elektroda Cu dan Fe akan nyala lebih terang daripada lampu yang dinyalakan dengan Cu dan Zn. Karena apa? Karena Fe memiliki beda potensial yang lebih besar daripada Zn. Nah, selesailah sudah praktikum pengaruh perbedaan elektroda pada baterai dari buah. Saya Ingrid Handaning Tias, kelas 12 IPA 2, absen 17 yang bersekolah di SMA Negeri 6, Surabaya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang telah saya ucapkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.